Bab 2811. Jadi, ini alasan mengapa kau begitu bertekad memberi Harvey pelajaran? Tanya Jared sambil melirik Nicole. Setelah jeda sebentar, Nicole mengakui, ya. Kami baru bisa menikmati ketenangan pikiran setelah dia benar-benar tenang. Secercah kegembiraan melintas di mata Jared saat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa situasi terkini dengan Ellison Group dan para eksekutifnya sudah merupakan pukulan telak bagi Harvey, tetapi menurutnya Nicole dan yang lainnya belum berencana untuk berhenti sampai di situ saja. Jika ada, masih ada hal lain yang menanti Harvey. Ia belum selesai dengan Harvey. Nicole tersenyum, memeluk lengan Jared, dan bersandar di bahunya. Mengenai perseteruannya dengan Harvey, ia hanya berharap perseteruannya segera berakhir dan menganggapnya sebagai salah satu masalahnya yang telah terselesaikan. Sementara itu, Stanley dan Tia sudah kembali ke rumah. Setelah keluar dari mobil, Stanley menemani Tia berjalan terhuyung-huyung menuju rumah di belakang. Tangan dan kaki Tia gemetar dan lemas setelah minum terlalu banyak minuman, dan ia tampaknya tidak mampu berjalan sendiri. Kemudian Tia, karena penglihatan dan pertimbangannya yang terganggu, tersandung sebuah batu. Ah! Hati-hati! Karena lengah dan tidak siap, Stanley kehilangan keseimbangan saat mencoba menghentikan Tia agar tidak jatuh, dan mereka berdua terjatuh ke halaman. Gerutu Stanley, bab buku diperbarui setiap hari bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Dia berhasil menangkap Tia, tetapi tidak berhasil tanpa terjatuh. Dahi Tia mendarat di dada Stanley, menyebabkan rasa sakit yang menjalar ke seluruh kepalanya. Rasa sakit yang berdenyut di kepalanya membuatnya membuka mata dengan mengantuk, dan saat mengangkat kepalanya, wajah Stanley adalah hal pertama yang dilihatnya. Bahkan, wajahnya begitu dekat sehingga dia hampir bisa merasakan napasnya. Tia kemudian meraba-raba dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh alis dan mata Stanley sambil bergumam, apakah aku sedang bermimpi? Ini pasti mimpi. Kalau tidak, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Tia tertawa meremehkan dirinya sendiri. Aku tidak akan pernah berani mendekati Stanley kecuali aku sedang bermimpi. Lagi pula, aku begitu dekat dengannya sekarang. Begitu dekat sampai-sampai aku bisa memeluknya. Khawatir? Stanley bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tia terus menatap Stanley, dan menyentuh wajahnya. Senang sekali bisa memimpikanmu. Stanley terdiam sesaat sebelum dia mengerti apa yang digumamkan Tia. Dia mendesah pasrah, memegang tangan Tia, dan bergumam pelan, ini bukan mimpi. Bukankah ini mimpi? Tanya Tia dengan penuh kebingungan. Jika ini bukan mimpi, bagaimana mungkin kita bisa bersama? Ia tidak dapat membayangkan bahwa hal seperti ini terjadi secara langsung. Baginya, mustahil bagi mereka untuk berada sedekat itu, apalagi berada dalam posisi di mana mereka pada dasarnya berpelukan. Setelah menghela napas lagi, Stanley mengacak-acak rambut Tia dengan lembut. Aku bersumpah ini bukan mimpi. Kau yakin? Tanya Tia sambil memiringkan kepalanya tanda tak percaya. Tentu saja. Sekarang, ayo bangun, kata Stanley. Stanley tidak merasa Tia terlalu berat, meskipun Tia menekannya. Namun, ia perlu menahan diri untuk tidak bertindak berdasarkan pikirannya saat ini, terutama dengan Tia, yang sedang dalam keadaan pusing dan bingung karena mabuk. Keberadaan Tia di atasnya telah menyebabkan banyak pikiran liar berkecamuk dalam benaknya. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, Tia mengedipkan matanya dan menyadari betapa memalukannya situasi itu. Ya ampun, kok aku bisa berakhir tidur di atasnya? Apa yang kau lihat? Bangun sekarang, perintah Stanley, menekan pikirannya. Oh, baiklah, jawab Tia. Dia buru-buru bangkit berdiri dan menyeimbangkan dirinya pada lengan kekar Stanley. Tangannya di dada pria itu memang telah menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia mengerutkan kening karena wanita itu telah membangkitkan sesuatu dalam dirinya, dan yang terjadi selanjutnya adalah ekspresi kesakitan dan konflik di wajahnya. Stanley menghela napas lega setelah Tia berdiri. Mengikuti arahannya, dia pun berdiri. Bab 2812. Namun, kaki Tia masih sedikit goyah dan tidak stabil karena terlalu banyak minum. Dia hanya berdiri di sana, bergoyang sejenak, sebelum hampir terjatuh lagi. Ah!
Teriak Tia saat rasa sakit yang tajam menjalar ke pergelangan kakinya. Mengetahui hal ini dalam sepersekian detik, dia segera mengulurkan tangan dan menangkapnya sebelum dia terjatuh. Ada apa? Sepertinya pergelangan kakiku terkilir, kata Tia. Rasa sakit yang tiba-tiba itu segera menyadarkannya, dan Stanley terpaksa berjongkok dan memeriksa luka di kaki Tia. Aduh, Tia meringis kesakitan. Kau terkilir, Stanley memberitahu. Karena merasa kasihan padanya, dia berdiri dan mengusulkan, ayo kita kembali ke tempatmu. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Terima kasih, Tia berterima kasih dengan lembut. Saat Tia berusaha terlatih-tatih pulang, Stanley memutuskan untuk menjemputnya. Secara naluriah memegang leher Stanley, Tia menatapnya dengan heran dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh bergerak saat kamu terluka, Stanley mengingatkan Tia, dan memeluknya lebih erat. Saat mendongak, dia melihat wajah Stanley melayang di atasnya. Dia menggigit bibirnya, merasakan campuran emosi yang rumit tentang situasi tersebut. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahwa pria itu ada di sisinya. Mereka begitu dekat, dan di saat-saat dekat itu, ia merasa bahwa pria itu benar-benar dapat diandalkan. Ia bahkan dapat merasakan detak jantung pria itu yang kuat bersamaan dengan detak jantungnya sendiri, yang tampaknya semakin cepat setiap detiknya. Kemudian, ia segera mengalihkan pandangannya, takut untuk menatapnya lebih lama lagi. Setelah membawa Tia kembali ke kamarnya, Stanley mengambil peralatan medis dari ruangan lain, kembali, dan mengeluarkan salep. Aku bisa melakukannya sendiri, terima kasih, kata Tia mencoba menghentikannya. Dia merasa sangat tidak nyaman melihatnya berjongkok dan membantunya mengatasi kakinya yang terkilir. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Sebagai tanggapan, Stanley meliriknya dan menjelaskan, ini bukan sekadar mengoleskan salep ke area yang sakit. Anda juga harus memijatnya. Dengan begitu, luka Anda akan sembuh lebih cepat. Setelah itu, Stanley mulai mengoleskan krim obat ke pergelangan kaki Tia dan memijatnya. Gelombang dingin yang pertama kali dirasakan akibat obat itu segera digantikan oleh gelombang rasa sakit yang tiba-tiba, yang membuat Tia menarik napas dalam-dalam dan mendesis. Ah, sakit sekali. Cobalah bertahan sedikit lebih lama, katanya. Stanley merasa kasihan padanya, tetapi tahu bahwa jika dia berhenti memberikan pengobatan sekarang, maka dia akan menderita selama beberapa hari lagi, dan tidak akan bisa berjalan bebas. Dan meskipun dia tidak menghentikan pijatannya, dia mulai sedikit mengurangi tekanan yang diberikannya. Pada saat yang sama, Tia juga menyadari bahwa menahan rasa sakit ini hanya akan mempercepat proses pemulihan, jadi dia menggertakkan giginya dan menahan diri untuk tidak menangis keras. Ketika Stanley sedang fokus memijat pergelangan kakinya yang terluka, Tia bertanya, setelah Cherry tiada, bagaimana rencanamu untuk menjelaskan semuanya kepada keluargamu dan keluarganya? Tia sudah mengkhawatirkan Stanley sejak mengetahui kebenaran hubungan mereka dari Cherry. Dengan kepergian Cherry, Stanley harus menanggung sendiri akibat dari tindakan kecil mereka. Meskipun mereka berdua telah merencanakan semuanya dengan matang, ada kemungkinan keluarga Jin akan menolak penjelasan mereka. Selain itu, keluarga Riddle mungkin akan marah dengan pilihan tindakan Stanley juga. Stanley terdiam sejenak, lalu ragu sejenak sebelum melanjutkan pijatannya. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Tapi Gloria akan patah hati dan keluarga Jin akan menyalahkanmu karena menipu mereka. Terutama setelah kau memperhitungkan bahwa mereka benar-benar membenci pria yang menjalin hubungan dengan Cherry, bantah Tia. Tidak akan mudah bagi keluarga Jin untuk memaafkan Stanley karena dia telah berkonspirasi dengan Cherry untuk membantunya. Stanley kemudian menatap Tia dan menjawab, saat itu, semuanya sudah beres. Apa yang bisa dilakukan keluarga Jin? Apakah kebahagiaan putri mereka kurang penting daripada reputasi mereka? Tetapi, Tia tercekat. Dia tahu bahwa baik dia maupun Cherry telah mempertimbangkan semua kemungkinan akibatnya, tetapi dia tetap saja khawatir terhadapnya. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya di rumah juga, Stanley menghibur Tia, memahami kekhawatirannya. Baiklah, Tia mengangguk ringan, dan menghentikan pertanyaannya. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, Stanley menarik pandangannya dan berdiri.
Istirahatlah. Tinggallah di rumah selama 2 hari ke depan, dan jangan pergi kemanapun. Aku akan mengatur seseorang untuk menangani tugasmu. Bab 2813. Tidak perlu, tolak Tia. Namun, saat melihat betapa bertekadnya Stanley, dia ragu sejenak dan mengalah. Saya mengerti. Secerca rasa puas terpancar di mata Stanley, lalu ia berpesan kepada Tia, jika kamu ingin cepat pulih, dengarkan saja perintahku, tinggallah di rumah, dan bersikaplah baik. Kemudian, dia berbalik dan keluar rumah. Tia terdiam menatap kepergiannya dengan bingung, pikirannya menggemakan kata-kata lembutnya, tetaplah di rumah dan bersikaplah baik. Terbebani oleh perasaan yang bahkan tidak dapat ia gambarkan, Tia tersipu dan pikirannya kembali dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tak karuan. Sementara itu, Stanley baru saja keluar dari halaman dan masuk ke dalam rumah ketika ia bertemu Nicole dan Jared, yang baru saja kembali. Apakah Tia baik-baik saja? Tanya Nicole dengan khawatir. Kakinya terkilir, jadi dia mungkin perlu istirahat beberapa hari, jawab Stanley. Hal ini membuat Nicole terkejut. Bagaimana dia bisa memutar kakinya? Dia minum terlalu banyak dan terjatuh, jawab Stanley tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pokoknya, hari sudah malam, jadi sebaiknya kamu tidur. Baiklah, kamu juga harus istirahat lebih awal, Nicole mengangguk. Namun, dia memasang wajah skeptis saat melihat kamar Stanley. Ada yang aneh dengan Stanley. Apakah akhirnya ada kemajuan dengan Tia? Novel drama. Tepat saat dia hendak merenungkannya, suara Jared terdengar dari belakang. Ayo pergi, waktunya tidur. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Baiklah, Nicole tersenyum dan setuju. Bergandengan tangan, mereka berdua naik ke atas, dan dalam perjalanan, Nicole dengan santai bertanya pada Jared, apakah kamu memperhatikan bahwa Stanley tampak berbeda? Tidak juga, jawab Jared acuh tak acuh. Lagi pula, dia tidak terlalu memperhatikan Stanley. Apa kau serius? Tanya Nicole bingung. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bergumam, mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Aku tidak bisa menjelaskan betapa anehnya hal ini, tetapi aku tahu ada sesuatu yang salah. Jared mempererat genggamannya pada tangan wanita itu. Kau bisa menanyakannya besok saja. Atau mungkin tidak, kata Nicole sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia penasaran, dia tetap berpendapat bahwa Stanley dan Tia memiliki cukup banyak masalah yang harus dipecahkan. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah menunggu situasi berjalan sebagaimana mestinya. Yang tidak dia sadari saat itu adalah mata Jared yang tampak berbinar geli saat dia meliriknya. Begitu kembali ke kamarnya, Nicole pergi ke kamar mandi sambil memegang piyamanya. Ia juga merasa sedikit pusing, karena ia minum terlalu banyak tadi. Yang ingin ia lakukan sekarang adalah mandi air hangat dan tidur. Namun, malam itu tidak berakhir seperti yang diharapkannya, karena Jared terus mengikutinya ke kamar mandi. Kenapa kamu masuk? Tanya Nicole heran. Aku di sini juga untuk mandi, jawab Jared tenang. Tidak, sebaiknya kau keluar sekarang dan melakukannya setelah aku, protesnya. Tidak, ayo kita lakukan bersama-sama, bantahnya. Kenapa kita harus melakukannya bersama-sama? Hei, jangan buka bajuku. Keesokan harinya, sinar matahari masuk ke dalam kamar, dan Jared terbangun dengan senyum tipis sambil menatap Nicole, yang masih tertidur lelap. Ia mencium kening Nicole dengan lembut, membuatnya mengerang seolah-olah ia telah mengganggunya. Namun, Nicole tidak terbangun, dan terus tidur. Sambil menatap Nicole dengan penuh kasih sayang, Jared menutupinya dengan selimut. Ia lalu bangkit, berpakaian, dan turun ke bawah untuk bergabung dengan keluarganya yang lain. Ayah, di mana ibu? Tanya Nolan dan Lana. Mereka agak bingung ketika menyadari Nicole tidak terlihat dimanapun. Bab 2814. Ibumu masih tidur nyenyak. Aku akan mengantarmu ke sekolah nanti, Jared menjelaskan. Nanti kamu akan menyekolahkan kami di taman kanak-kanak. Tanya Nolan sambil mengedipkan matanya tanda tidak bersalah. Oh ya, ngomong-ngomong, di mana Tia? Tanya Lana, bingung karena Jared lah yang akan mengantar mereka ke sekolah. Tia terluka di pergelangan kakinya,
jadi dia tidak bisa menyekolahkanmu di taman kanak-kanak selama 2 hari ke depan, suara Stanley berteriak keras sebagai jawaban. Tia terluka. Apakah ini serius? Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana kamu tahu? Kedua anak kecil itu bertanya, menghujani Stanley dengan pertanyaan demi pertanyaan. Mereka berdua khawatir sekaligus penasaran. Mereka juga tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana Stanley bisa tahu begitu banyak tentang apa yang dialami Tia. Cederanya tidak serius, tetapi dia memang butuh istirahat. Saya yang membawanya pulang tadi malam, jadi saya tahu kondisinya, Stanley menjelaskan dengan tenang sambil menuju ruang makan. Oh, Lana mengangguk, lalu menoleh ke Jared. Ayah, bolehkah kami pergi mengunjungi Tia? Ayo makan dulu dan antar kamu ke taman kanak-kanak. Kita bisa mengunjungi Tia setelah sekolah, saran Jared. Baiklah, Nolan dan Lana sepakat setelah menyadari waktu sudah menunjukkan pukul berapa. Setelah keluarga sarapan, Jared meninggalkan rumah bersama Nolan dan Lana. Stanley juga hendak pergi, tetapi sebelum dia sempat, Gloria menghentikannya. Tentang kemarin, tidak adakah yang akan menjelaskan apapun kepadaku? Penjelasan apa? Stanley tampak sedikit bingung. Apa Nicole tidak memberitahumu? Dia hanya bilang kalian berdua makan malam di luar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, jawab Gloria sambil mengerutkan kening. Aku memintamu untuk membawa Cherry pulang untuk makan malam, tapi kamu malah mengatur pertemuan di luar. Apa yang terjadi? Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Meskipun Nicole telah meyakinkan Gloria bahwa semuanya baik-baik saja, Gloria masih bisa merasakan ada yang tidak beres. Gloria punya firasat bahwa Stanley mungkin sengaja menghindarinya dan tidak punya nyali untuk mengatakan yang sebenarnya. Itulah sebabnya Stanley meminta Nicole untuk berbicara dengannya, karena dia tahu Nicole tidak tega menolak permintaan seperti itu darinya. Bu, tolong beri aku waktu 2 hari lagi. Aku pasti akan menjelaskan semuanya nanti, pinta Stanley dengan tenang, menyadari bahwa ia tidak akan bisa lagi menghindar untuk tidak memberitahu Gloria tentang situasinya dengan Cherry. Namun, dia belum bisa memberitahu Gloria kebenarannya. Dia harus menunggu 2 hari lagi hingga dia bisa meninggalkan negaranya dengan selamat. Sebelum dia bisa, novel drama. Mendengar ini, Gloria menjadi muram dan tegas. Sudah kuduga, aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Bu, ini tidak seburuk yang ibu kira. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang, tapi aku janji, aku tidak sendiri dan tidak akan sendiri, Stanley meyakinkan dengan sungguh-sungguh. Setelah pernyataan itu, Gloria memutar matanya ke arahnya. Kuharap kau bisa menepati janji itu, anak muda. Jangan khawatir, kapan aku pernah berbohong padamu? Oke, lihat, jika aku mengingkari janjiku kali ini, kau bisa mengatur pernikahan untukku. Kau bisa memilih orang yang kau sukai, asalkan mereka bersedia menikah denganku, kata Stanley dalam upaya meredakan kecurigaan Gloria. Namun, Gloria sudah sangat tidak senang dengan Stanley karena dia tidak begitu peduli dengan kehidupan cintanya. Bagaimana mungkin aku tega membiarkannya hidup dalam kesengsaraan? Jika orang yang dinikahinya bukan orang yang dicintainya, bagaimana mungkin dia bisa bahagia? Baiklah, kita tunggu beberapa hari lagi sebelum kita membicarakannya, sela Daniel, meredakan suasana. Ibu, ayah, jangan khawatir, aku tidak akan menempatkanmu dalam situasi yang membuatmu harus terus-menerus mengkhawatirkanku, Stanley meyakinkan. Dia lalu mengangguk kepada orang tuanya dan bergegas pergi. Astaga, anak ini, Gloria mendesah jengkel, diamlah. Stanley baik-baik saja tanpa campur tangan kita selama bertahun-tahun ini. Aku yakin dia bisa mengatasi masalahnya. Bab 2815. Saat Nicole bangun, sudah pukul 9 pagi. Dia membuka matanya, dan saat merasakan keheningan di ruangan itu, dia secara naluriah melirik jam di sampingnya. Sialan, sudah terlambat. Sambil mengerutkan bibirnya, dia tidak bisa tidak menyalahkan Jared atas kelelahan yang ditimbulkannya. Kemudian, dia bangun dari tempat tidur. Setelah Nicole selesai mandi dan berdandan, dia turun ke bawah dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Saat itu,
dia menyadari bahwa semua orang pasti sudah keluar rumah dan sibuk dengan agenda mereka untuk hari itu, novel drama. Sialan, Jared bahkan tidak membangunkanku, gerutu Nicole. Kemudian, dia memerintahkan kepala pelayan, siapkan sopir. Aku akan pergi ke kantor. Dimengerti, jawab kepala pelayan itu, lalu ia melanjutkan dan menyiapkan segala keperluan Nicole. Tak lama kemudian, sopir itu datang, menjemput Nicole, dan mengantarnya ke kantor pusat Riddle Corporation. Begitu sampai, Nicole langsung bergegas ke kantornya. Lulu, yang melihat Nicole, langsung mengikutinya dan bertanya, kenapa kamu terlambat hari ini? Apa kamu mabuk tadi malam? Menurut ingatan Nicole, ia tidak minum banyak alkohol pada malam sebelumnya. Karena itu, ia seharusnya tidak mabuk. Merasa sedikit malu, Nicole mengalihkan pandangannya. Aku harus mengurus sesuatu. Ia harus mencari alasan agar Lulu tidak menginjakkan kakinya di atas sepatu hak tingginya. Ia tidak mungkin mengakui bahwa ia bangun terlambat karena kelelahan setelah apa yang telah dilakukan Jared kepadanya. Apakah ada sesuatu yang harus kamu tangani di rumah? Lulu mengerutkan kening dan bergumam. Nicole tidak ingin melanjutkan topik itu, jadi dia mengabaikannya dan berusaha keluar dari situasi sulit yang dialaminya dengan bertanya, kamu tampak terburu-buru saat datang ke sini. Ada yang salah? Oh, Lulu mengangguk. Ya, ada. Nicole punya firasat bahwa apapun yang akan dibicarakan Lulu akan serius, jadi dia merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang terjadi? Jadi, begini ceritanya. Baru sehari, tapi Ellison Group sudah terjerumus ke dalam krisis keuangan. Saya selalu merasa ada yang salah. Lulu mengerutkan kening saat menjelaskan. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Ada apa? Nicole mengernyitkan dahinya. Itu tidak masuk akal, karena Ellison Group cukup solid dan tangguh untuk bertahan meski mengalami kendala selama kurun waktu tertentu. Saya tidak yakin dengan rinciannya, tetapi saya telah menugaskan seseorang untuk menyelidikinya. Lulu menjelaskan, saya baru mendengarnya pagi ini. Harvey telah mentransfer sejumlah besar uang untuk memperbaiki kerusakan, tetapi tampaknya tidak ada yang berhasil. Untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, Lulu harus menunggu orang-orang itu menyelesaikan penyelidikan. Ya, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Nicole mengangguk. Lulu kemudian duduk di seberang Nicole, sambil menopang dagunya dengan tangannya. Dia bertanya, oh ya, bagaimana kabar Tia dan Stanley? Tia mengalami cedera kaki saat kembali ke rumah kemarin. Selain itu, tidak ada hal menarik lainnya yang perlu dicatat. Nicole mengangkat bahu. Namun bagi Lulu, Nicole seakan berkata, aku tidak bisa berbuat banyak. Maaf, aku tidak tahu apa-apa. Seperti kata pepatah, semua hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Lulu mendesah. Dilihat dari situasi malam sebelumnya, Lulu merasa bahwa Tia dan Stanley seharusnya sudah saling mengaku. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Kau benar, Nicole tersenyum, yakin bahwa Lulu benar. Lalu, Lulu mengangkat alisnya dan dengan nada khawatir, dia menambahkan, kita sudah mendapat gambaran kasar tentang apa saja konsekuensinya, tapi kalau semuanya tidak berjalan sesuai prediksi Cherry, apa yang akan kita lakukan? Mengetahui bahwa Lulu khawatir tentang apa yang akan dilakukan keluarga Jin, Nicole dengan tenang menjawab, kita harus menunggu sampai Cherry pergi. Mengenai akibatnya, aku yakin Stanley sudah siap. Bahkan jika skenario terburuk terjadi, dan keluarga Jin menolak memaafkannya karena berkonspirasi dengan putri mereka untuk melawan mereka, tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Lagi pula, orang yang secara sadar memutuskan untuk melarikan diri dari negara itu adalah putri mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tidak ada orang lain yang bersalah selain dirinya. Setelah terdiam sejenak, Nicole dengan jujur berkata, sejujurnya, hal ini tidak terlalu menjadi perhatianku. Aku justru lebih khawatir apakah Cherry akan bisa menemukan kebahagiaan sejati. Jika Cherry berhasil mendapatkan kebahagiaan sejati, semua yang telah ia lakukan selama ini akan berarti. Jika tidak, semua yang telah ia dan Stanley lakukan tidak akan berarti apapun hasil akhirnya. Lulu mengangguk setuju. Ya, itu benar.
Tapi menurutku tidak akan ada masalah. Bab 2816. Apa yang membuatmu begitu yakin? Nicole bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Cherry adalah orang yang berani, saya tahu dia memiliki pikiran yang tenang dan rasional. Saat dia sudah terpikat pada seseorang, saya yakin mereka tidak akan salah paham. Jika keduanya bersedia bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan di masa depan bersama, mereka pasti akan berhasil. Dan selama mereka menjalani kehidupan yang bahagia, keluarga Jin perlahan akan menerima mereka apa adanya. Aku pernah bertemu pria itu sekali. Meskipun jarak kami cukup jauh, aku bisa melihat bahwa Cherry tampak santai dan bahagia saat bersamanya. Nicole mengangguk, setuju dengan pendapat bahwa Cherry memiliki penglihatan yang bagus. Ketika mereka tengah mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar ketukan di pintu. Apakah mereka di sini untuk memberi kita kabar terbaru? Lulu bangkit dan melangkah untuk membuka pintu. Seperti yang diduga, orang-orang yang berdiri di pintu adalah orang-orang yang ditugaskan Lulu untuk menyelidiki krisis keuangan di Ellison Group. Saat melihat Lulu, mereka menyerahkan satu set dokumen kepadanya. Begitu dia mengambilnya, Lulu kembali ke meja Nicole dan menatapnya. Mari kita lihat. Nicole mengambil dokumen-dokumen itu dari Lulu, dan saat mulai meneliti halaman-halamannya, ia menyipitkan matanya. Tampaknya Harvey benar-benar telah menyusun rencana yang sangat cermat dalam semalam. Ada apa? Tanya Lulu saat melihat ekspresi tegang di wajah Nicole. Kau benar, ada yang salah. Nicole merendahkan suaranya saat menyerahkan dokumen itu kembali ke Lulu. Lulu tampak sedih saat mengulurkan tangan untuk mengambil tumpukan kertas itu. Benar-benar ada yang salah dengan temuan mereka. Seperti yang telah disebutkannya, tidak ada keadaan alamiah yang diketahui yang mampu memicu krisis keuangan dalam semalam bagi perusahaan sekuat dan sekokoh Ellison Group. Tampaknya baginya bahwa Harvey masih menyimpan dendam dan secara aktif merencanakan untuk membalas dendam pada mereka. Namun, dia bertindak terlalu gegabah, sehingga mereka berhasil menemukan celah dalam rencananya sekali lagi. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lulu bertanya kepada Nicole dengan sangat serius setelah dia membaca semua detailnya. Setelah berpikir serius, Nicole menjawab, mari kita duduk diam sementara ini. Kita tidak boleh membiarkan Harvey tahu bahwa kita telah mengetahui apa yang sedang direncanakannya. Mengerti? Lulu mengangguk. Mengerti apa yang dimaksud Nicole. Aku benar-benar mengerti. Karena mereka telah mendahului rencana Harvey, mereka hanya akan bermain bersama dan menunggu untuk menuai hasil usaha mereka. Kemudian, Nicole menyipitkan matanya dan menyeringai. Kamu bisa mulai dengan menyiapkan hadiah untuk Harvey. Baiklah, aku akan memastikan itu adalah sesuatu yang akan membuatmu sangat senang. Lulu mengedipkan mata dengan nakal. Nicole hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengarnya. Setelah meletakkan dokumen itu, dia mengambil berkas lain. Mengetahui bahwa Nicole akan kembali bekerja, Lulu bangkit dan berkata, aku akan kembali dan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Baiklah, jawab Nicole, tatapannya tertuju pada dokumen itu. Astaga, sejujurnya aku tidak tahu kapan Patricia akan kembali. Kalau dia kembali sekarang, kita berdua pasti akan jauh lebih santai. Lulu bergumam sambil berjalan keluar ruangan. Mendengar ucapan itu, Nicole berhenti dan menatap sejenak. Kemudian, dia melanjutkan melihat dokumen-dokumen itu. Kembalinya Patricia akan bergantung pada seberapa cepat luka Ellar sembuh. Sampai saat itu, mereka harus puas dengan orang yang ditugaskan Jared untuk menggantikan Patricia untuk sementara. Namun, karena sekretaris baru itu, tidak ada pekerjaan mereka yang terhenti atau terpengaruh. Mungkin Patricia sudah mulai akrab dengan orang-orang di kantor, dan kehadirannya sudah menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, tempat itu terasa kosong tanpa kehadirannya. Dan karena Nicole bisa merasakannya, dia menduga Lulu juga mengalami hal yang sama. Sementara itu, di kantor Baikop, Ellar tampak kecewa saat melepaskan perbannya. Suatu pemandangan yang membuat Patricia tidak bisa menahan tawa. Kau sudah pulih dengan sangat baik, katanya, setelah melihat luka di lengan dan kaki Ellar sudah mulai membaik. Tapi aku masih kesakitan.
Ellar menatap Patricia. Bab 2817. Dengan suara lembut dan tenang, Patricia menjawab, begitu keropeng terbentuk, lukanya akan tidak terlalu sakit dan gatal. Melihat Ellar menatapnya dengan tatapan menyedihkan membuatnya kesal. Pada tingkat ini, kebohongan dan kepura-puraannya tidak berhasil pada siapapun. Dia tahu pasti bahwa dia sendiri tidak yakin pada semua itu. Saat Ellar tahu bahwa alasan dan niatnya telah terungkap, dia tersenyum. Mungkin fisikku berbeda dari yang lain. Namun, hal itu malah membuat Patricia memutar matanya lebih keras dan menjawab, karena kamu pulih lebih cepat daripada yang lain, kamu pasti memiliki fisik yang lebih baik daripada yang lain. Mata Ellar berbinar beberapa detik yang lalu, tetapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapannya langsung berubah gelap seolah-olah Patricia telah menegurnya. Baiklah, kurasa lukamu tidak memerlukan perawatan ekstra lagi. Aku akan kembali ke markas dulu, katanya. Dan setelah Patricia membuang perban itu ke tong sampah, dia mengingatkan Ellar, jangan lupa kembali untuk pemeriksaan. Baiklah, jawabnya lemah, mengetahui bahwa Patricia bertekad untuk pergi. Dia enggan melepaskannya, dan itulah sebabnya dia sengaja mengatakan bahwa lukanya masih dalam kondisi buruk hanya agar dia bisa membujuknya untuk tinggal lebih lama. Namun, kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dia sembunyikan darinya. Patricia mengerutkan kening dan menggigit bibirnya. Aku akan meminta sekretaris untuk mengingatkanmu tentang hal itu. Setelah berbicara, Patricia berbalik dan hendak pergi ketika dia mendengar Ellar memanggilnya, Patricia. Peristiwa itu menghentikannya sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan melangkah pergi dengan penuh tekad. Sebenarnya, dia tahu bahwa Ellar masih membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Namun, dia tidak sanggup untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Ellar sangat bergantung padanya selama 2 hari terakhir. Yang tidak ingin dia lihat adalah hubungan mereka berkembang, atau mereka akan mengambil risiko membiarkan keadaan menjadi tidak terkendali. Sesampainya di meja sekretaris, Patricia memberitahu sekretaris tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian, ia meninggalkan kantor. Namun tanpa ia sadari, pandangan Patricia beralih dan tertuju pada kantor Ellar. Ada lagi, tanya sekretaris itu lembut saat melihat Patricia berhenti. Tidak ada. Patricia kembali sadar dan melangkah pergi. Yang tidak disadarinya adalah bahwa Ellar ada di pintu masuk, menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Tuan, Anda belum pulih sepenuhnya. Patricia telah memerintahkan saya untuk merawat Anda dengan baik. Silakan kembali beristirahat, sekretarisnya segera memberi saran. Melihat Patricia telah memasuki lift, Ellar menundukkan kepalanya dan menatap lengannya. Ia tidak mengerti mengapa lengannya harus sembuh begitu cepat. Ia masih berharap Patricia bisa tinggal, meskipun hanya sedikit lebih lama. Patricia kemudian meninggalkan Baikop dan menuju Riddle Corporation. Tunggu, kenapa kau kembali? Apakah Ellar baik-baik saja? Lulu terkejut saat melihat Patricia. Lukanya berkeropeng. Dia seharusnya baik-baik saja, Patricia menjelaskan dengan singkat. Dia tidak mau menjelaskan banyak hal karena takut Lulu mungkin merasakan bahwa kepulangan Patricia lebih awal bersifat pribadi. Seperti yang diduga, Lulu bisa merasakan ada sesuatu yang aneh setelah mendengar penjelasan itu. Masih penasaran, dia melanjutkan dengan bertanya, tapi korengnya belum sembuh. Bukankah kamu bilang kamu akan kembali hanya setelah dia pulih sepenuhnya? Kecuali kalian berdua. Tidak, kau berpikir terlalu jauh. Patricia menyela, nadanya membuatnya terdengar semakin panik. Lulu mengerjapkan matanya karena terkejut. Aku tidak berpikir terlalu jauh. Aku hanya bertanya-tanya apakah kalian berdua sedang bertengkar. Kenapa Patricia terlihat sedikit aneh? Apa benar-benar terjadi sesuatu? Tanya Lulu pada dirinya sendiri. Tunggu sebentar, kata Lulu. Semakin Lulu memikirkannya, semakin aneh Patricia tampak di matanya. Hal ini justru semakin menambah rasa ingin tahunya dan mendorongnya untuk bertanya, menurutmu apa maksudku? Memang, reaksi Patricia yang tiba-tiba telah membuat kepulangannya tampak jauh lebih mencurigakan daripada sebelumnya. Tidak apa-apa, aku akan menemui Bu Riddle dan melapor untuk bekerja sekarang. Patricia bergegas ke kantor Nicole seolah-olah ingin lolos dari pengawasan Lulu.
Hei, apa kamu merasa bersalah? Teriak Lulu dengan tidak senang. Mereka bahkan baru saja selesai mengobrol, dan Patricia sudah melarikan diri. Jelas baginya saat ini bahwa Patricia merasa bersalah. Bab 2818. Saat itu, Patricia sudah mengetuk dan memasuki kantor Nicole. Melihat Patricia telah kembali, Nicole berseru kaget, "Kau kembali?" "Ya," Patricia menjawab. "Apakah saya tetap mempertahankan pekerjaan saya sebelumnya?" "Tentu." Nicole mengangguk. Patricia sedikit terkejut karena Nicole tidak menanyakan apapun tentang Ellar. Untuk memastikan apakah ia melihatnya dengan benar, ia melirik Nicole sekali lagi, hanya untuk melihat bahwa Nicole sedang sibuk dengan pekerjaannya. Merasa lega, dia menghela napas, berbalik, dan berjalan pergi. Yang tidak Patricia sadari adalah Nicole mendongak untuk melihatnya sekilas. Tatapan mata Nicole mengisyaratkan keraguannya terhadapnya. Begitu Patricia pergi, Lulu datang menyerbu ke kantor. "Nicole, apakah Patricia menyebutkan sesuatu?" "Tidak." Nicole menggelengkan kepalanya, karena tidak menanyakan hal lain kepada Patricia. Lulu yang kebingungan kemudian bertanya, "Mengapa saya merasa ada yang salah dengan Patricia?" Ketika saya bertanya kepadanya, dia mengatakan tidak ada apa-apa. "Jangan khawatir. Patricia tahu apa yang dia lakukan," jawab Nicole. Dia sangat santai dengan cara Patricia menangani urusannya. Tidak ingin melupakan topik itu, Lulu mendesah dan melanjutkan, "Aku jadi bertanya-tanya apakah mereka berdua punya konflik. Sayang sekali melihat mereka berselisih jika memang begitu." Ruangan itu hening sejenak, dan saat itulah Lulu menatap Nicole dan menyimpulkan, "Tapi kau benar. Kita hanya bisa menunjukkan perhatian kita padanya. Kita tidak dalam posisi untuk memaksakan apapun pada mereka." Nicole tersenyum dan berkata, "Sudah hampir waktunya makan siang. Sebaiknya kamu mulai memesan." Nicole tidak ingin makan di luar, jadi dia tidak keberatan makan sesuatu dari kenyamanan kantornya. "Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan datang setelah barangnya dikirim." Lulu mengangguk dan segera keluar dari kantor. Pandangan Nicole kembali ke dokumen itu, dan dia mulai bekerja lagi setelahnya. Saat matahari hampir terbenam, Jared dan Nicole pulang kerja dan membawa Nolan dan Lana pulang. Seperti yang diduga, kedua anak kecil itu berteriak-teriak ingin segera bertemu Tia begitu mereka sampai di rumah. "Aku akan membawa mereka ke sana." Nicole tersenyum dan berkata pada Jared. Jared mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Nicole mengantar Nolan dan Lana ke rumah di halaman belakang tempat Tia dan Mrs. Wallace tinggal. "Nicole, apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Tia, merasa sedikit terkejut saat melihat mereka bertiga ada di sana. "Bagaimana kakimu, Tia?" tanya anak-anak kecil dengan khawatir. Nicole mendongak dan melihat Mrs. Wallace, yang baru saja keluar dari kamarnya. Karena tahu apa yang harus dilakukan, ia meraih kursi roda dan mendorong Mrs. Wallace ke sofa. "Selamat malam, Nenek Buyut Wallace." Nolan dan Lana menyapa dengan sopan. Terpesona dengan kelucuan anak-anak itu, Ibu Wallace menjawab dengan penuh kasih sayang, "Hai, selamat malam, anak-anakku." Saat Nicole membawa Nolan dan Lana ke tempat Mrs. Wallace, ruangan itu langsung menjadi hidup, dengan mereka semua mengobrol dan tertawa sepuasnya. "Mengapa kalian tidak tinggal di sini untuk makan malam ini?" Nyonya Wallace disarankan. Nicole lalu menatap Tia sekilas dan menjawab, "Tentu saja." Mengingat fakta bahwa Tia tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk bergerak, tidak akan mudah baginya untuk pergi ke bagian utama kediaman Riddle, jadi Nicole memutuskan untuk tetap tinggal dan makan malam bersama mereka. Saat mereka semua sedang makan, Mrs. Wallace bertanya kepada Nicole, "Saya dengar pacar Stanley, Cherry, akan pergi. Benarkah itu?" "Nenek, dia tidak pernah menjadi pacar Stanley." Nicole menjelaskan, seluruh situasi ini cukup sederhana. Stanley telah membantu Cherry. Sekarang setelah dia pergi, semuanya akan berakhir. Bab 2819. Begitulah kenyataannya. Nyonya Wallace melirik Tia sekilas, seolah-olah dia merasa lega mendengarnya. "Nenek, kenapa tiba-tiba kamu kepikiran hal itu?" tanya Nicole,
menyadari tatapan mata Nyonya Walleser yang penuh rahasia. Tidak apa-apa, itu hanya pikiran acak. Ibu Walleser tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Namun, sebenarnya dia sedikit khawatir. Dia benar-benar melihat Stanley mengantar Tia pulang, jadi dia khawatir tentang dinamika hubungan mereka. Mrs. Walleser bahkan telah mencoba mengingatkan Tia tentang masalah itu, tetapi yang dia dapatkan hanyalah sepotong informasi yang tidak ada artinya di luar konteks, Cherry akan pergi. Selain itu, Tia tidak menyebutkan hal lain. Sekarang setelah Nyonya Walleser memahami situasi secara menyeluruh, kekhawatirannya mulai memudar. Setelah Ibu Walleser berbicara, dia melirik Tia sekali lagi. Namun kali ini, tatapannya penuh dengan rasa kasihan dan kekhawatiran. Merasakan tatapan wanita tua itu, Tia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ia ketakutan, tidak mampu menatap mata Nyonya Walleser. Saat itulah Nicole menatap Tia dan tersenyum. Stanley memang mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semuanya kepada keluarga itu setelah Cherry pergi. Tiba-tiba, terdengar suara dentingan di ruangan itu. Tangan Tia gemetar, dan ternyata garpu yang dipegangnya terjatuh. Begitu pula dengan potongan sayur yang ditusukkan di atasnya. Wajahnya juga memerah karena malu. Apa yang terjadi? Nicole bertanya dengan suara lembut sambil menatap Tia dengan khawatir. Tidak apa-apa. Tia menepisnya, berusaha keras untuk terlihat tenang, dan melanjutkan menusuk sepotong sayuran lainnya. Ia tertegun sejenak, dan tidak dapat menjelaskan alasan reaksinya. Yang ia rasakan hanyalah luapan kegugupan saat mendengar Stanley akan menjelaskan situasi tersebut kepada keluarganya dan melupakan kisah itu untuk selamanya. Nicole menyeringai. Ia sangat penasaran bagaimana Stanley akan menjelaskan kebenaran kepada seluruh keluarganya. Bahkan, ia sudah mulai bertanya-tanya seberapa banyak yang akan diungkapkan Stanley. Lalu, ada juga pertanyaan apakah penjelasannya akan mencakup peran Tia dalam semua ini, atau apakah ia akan tetap membahas kesepakatannya dengan Cherry. Setelah makan malam, Nicole membawa Nolan dan Lana kembali ke bagian utama kediaman Riddle. Saat mereka sampai di kamar Nolan, hari sudah larut. Karena itu, Nicole tidak memberinya waktu bermain. Sebaliknya, dia membacakan cerita pengantar tidur untuk anak-anaknya dan langsung menidurkan mereka. Setelah anak-anaknya tertidur, Nicole kembali ke kamarnya. Di sana, Jared sedang duduk di depan meja belajar. Dalam kejadian langka, ia tidak menggunakan komputernya untuk kali ini. Sebaliknya, ia sedang membaca buku. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan ke arah Jared. Mengapa kamu membaca hari ini? Tidak ada. Jared meletakkan buku itu dan menoleh ke arah Nicole. Nolan dan Lana sudah tidur. Ya, Nicole mengangguk. Kami tinggal cukup lama di rumah nenek. Ketika kami kembali, mereka mengeluh karena kelelahan. Jadi, aku membacakan beberapa cerita untuk mereka dan menidurkan mereka. Mereka cepat sekali tidur. Sudah tertidur. Jared lalu berdiri dan meraih tangan Nicole. Sudah larut malam. Ayo tidur lebih awal malam ini. Baiklah, jawab Nicole. Setelah berbaring di tempat tidur, keduanya berpelukan sejenak dan tertidur. Malam terus berlalu, tenang dan sunyi saat bulan bersinar dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit hitam tak berawan. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu tanpa banyak insiden. Pada pagi hari ketiga, seluruh keluarga sedang sarapan bersama seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam suasana di ruang makan, yang disebabkan oleh ketegangan dan ketidakpastian. Stanley, apakah ada yang ingin kau ceritakan pada kami? Tanya Gloria, tak kuasa menahannya lagi. Kita tunggu sebentar lagi saja, jawabnya sambil menundukkan kepala, lalu meneruskan makannya. Sialan, dia licin, iya, oh, aku tahu apa yang sedang dia coba lakukan. Dia mencoba mengulur waktu. Baiklah, aku akan memberitahunya bahwa dia tidak akan keluar rumah sebelum dia memberitahuku apa yang sedang terjadi, gerutu Gloria. Setelah beberapa saat, Tia datang menjemput Nolan dan Lana ke sekolah. Bab 2820. Sambil menunggu Tia menjemput anak-anak, Stanley melirik Tia dari belakang, tatapannya tegang dan intens. Kita sudah selesai sarapan. Apa lagi alasanmu sekarang?
Gloria bertanya pada Stanley dengan ekspresi masam di wajahnya. Baiklah, Ibu dan Ayah. Stanley memasang ekspresi lebih serius. Ini yang sebenarnya terjadi. Setelah menceritakan seluruh kisah itu kepada Gloria dan Daniel, Stanley merasa beban berat terangkat dari pundaknya dalam sekejap. Sekarang setelah beban itu akhirnya terlampiaskan, keluarganya tidak akan lagi mengganggunya tentang Cherry. Jadi, hubunganmu dengan Cherry hanya sandiwara. Gloria tercekat. Ya, Stanley mengangguk dan meminta maaf. Maaf, saya khawatir saya telah mengecewakan Anda. Tapi, bagaimana kau akan menjelaskan hal ini kepada keluarga Jin? Tanya Gloria dengan nada khawatir. Dia selalu berpikir bahwa Stanley adalah anak yang berperilaku baik. Fakta bahwa dia akan melakukan sesuatu yang meragukan adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Gloria. Kita lihat saja bagaimana sikap keluarga terhadap hal ini. Stanley melanjutkan, menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk menipu keluarga Jin dengan bersekongkol dengan Cherry. Oleh karena itu, ia telah membuat rencana sebelumnya untuk mengatasi dampaknya. Ketika saatnya tiba, ia akan menanggung semua kesalahan dari keluarga Jin dan tetap diam. Wah, Daniel mendesah. Bagaimana kalau keluarga Jin memilih untuk tidak memaafkannya? Ibu, Ayah, Stanley bukan satu-satunya yang bersalah di sini. Pikirkanlah, Cherry juga terlibat dalam hal ini, jadi mereka tidak bisa menyalahkannya begitu saja. Nicole menimpali untuk menghibur Daniel dan Gloria. Akhirnya, Cherry telah melarikan diri dari negara itu tanpa sepengetahuan keluarganya. Paling-paling, Stanley hanyalah orang dalam atau kaki tangan. Dia bukanlah orang yang telah mengusirnya. Meskipun kemarahan keluarga Jin dapat dimengerti, ada batas seberapa marahnya mereka, dan seberapa besar kesalahan yang dapat mereka timpakan kepadanya. Tapi, Gloria menatap Nicole, berusaha keras mencari sesuatu untuk dikatakan. Namun sebelum dia bisa melakukannya, Nicole tersenyum dan menghiburnya, semuanya telah terjadi. Kita tidak bisa mengubah apapun, jadi sebaiknya kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Selain itu adalah kesepakatan yang disetujui Cherry dan Stanley. Hubungan mereka tidak pernah terjalin sejak awal. Itu semua hanya sandiwara. Bahkan jika Cherry tetap tinggal di negara itu, tidak mungkin mereka berdua bisa bersama. Kurasa sebaiknya aku segera mengunjungi keluarga Jin. Daniel mendesah. Aku yakin mereka sudah tahu keseluruhan ceritanya. Kita harus pergi ke sana untuk menunjukkan perhatian kita dan menjelaskan diri kita sendiri. Novel drama. Tidak, Ayah. Biar aku saja yang mengurusnya, pinta Stanley. Lupakan saja. Lebih mudah bagiku untuk membujuk mereka dibandingkan denganmu. Daniel menggelengkan kepalanya. Dia merasa akan lebih baik jika kepala keluarga hadir sebagai perwakilan dan menemui keluarga Jin. Stanley, yang tidak ingin Daniel terjerat dalam hal ini, hendak menegaskan posisinya, tetapi sebelum dia bisa, Nicole menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh ke arah Daniel dan mengusulkan, Ayah, kalau mereka masih tidak senang dengan seluruh kegagalan ini, Ayah bisa mengusulkan kerja sama bisnis sebagai kompensasinya. Itu tidak benar. Kita tidak bisa menyeret perusahaan untuk menyelesaikan masalah pribadi. Stanley langsung menolak. Dia tidak percaya Nicole akan menyarankan hal seperti itu. Jangan khawatir. Ini akan menjadi kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kami tidak akan menjalankan bisnis dengan kerugian. Nicole tersenyum dan menghibur Stanley. Benar sekali. Apakah menurutmu kita tidak punya standar? Daniel menegaskan dengan sikap berwibawa yang jarang ditunjukkan. Melihat keluarganya sudah memutuskan apa yang harus dilakukan, Stanley hanya bisa menerima saran mereka. Baiklah kalau begitu. Jadi, kamu dan Cherry tidak pernah jadi pasangan. Jadi, pacarmu adalah? Tanya Gloria, mencoba mencari jawaban dari Stanley. Kalau Cherry benar-benar pacar palsunya, itu artinya Stanley masih lajang. Dan jika memang begitu, ada kemungkinan Gloria harus menjebaknya pada kencan buta lainnya. Selama putaran sebelumnya, kencan buta diatur bersama dengan Emery. Dan sekarang, Emery hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk menikah sementara Stanley telah melibatkan dirinya dalam kekacauan besar. Dia lajang dan sendirian sekali lagi. Dengan mempertimbangkan semua hal,
mustahil bagi keluarganya untuk tidak mengkhawatirkannya. Aku punya pacar. Aku akan segera memperkenalkannya kepada kalian semua. Stanley berdiri. Kemudian, dia menatap Gloria dengan serius dan tanpa senyum. Bu, aku bisa melakukannya. Ibu tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu punya pacar. Sejak kapan? Tanya Gloria, mengalami kejutan lain dalam hidupnya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Tanyanya.